Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu mikrotik akses. Nah, di sini kita akan masuk ke metode akses mikrotik router OS ya teman-teman. Nah, jadi mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja sih teman-teman? Ibaratnya itu akses mikrotik host time ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengakses mikrotiknya? Jadi caranya untuk mengakses mikrotiknya itu baik dengan di flash atau router OS yang kita install di PC. Nah, kemudian ada berbagai cara akses mikrotiknya dengan menggunakan aplikasi yang kita butuhkan seperti KiBot ya teman-teman. Nah, di sini KiBot bisa digunakan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI ya teman-teman. Kemudian di sini ada serial console, kemudian remote server terminal atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webfix atau HTTP, kemudian MAX, Telnet, Lokal, Winbox, terminal menu. Yang terakhir ada mikrotik pickup. Nah, jadi mikrotik pickup itu dapat diinstal pada Android dan iOS ya teman-teman. Nah, ini terdapat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akses router port with Winbox ya teman-teman. Nah, di sini cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau rel device. Kemudian untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. Nah, lalu antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN ya teman-teman. Di sini terdapat available access by MAC and IP address. Kemudian terdapat user admin dan password blank ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan pada gambaran dan tampilan di sebelah sini ya teman-teman. Agar dapat mengakses, kita bisa memasukkan IP address atau MAC address-nya ya teman-teman. Ini. Kemudian di sini pada bagian user, di sini kita menggunakan admin. Nah, pada bagian passwordnya itu kita kosongkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung dengan mikrotiknya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk masuk atau connect kita perlu menggunakan IP address atau MAC address ya teman-teman. Di sini saya menggunakan IP address. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah di sini kita akan connect-kan. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi menu hostname IP address pada Winbox ya teman-teman. Nah, jadi langkah pertama itu kita akan memberikan identitas nama pada router port. Kemudian langkah yang kedua kita akan memberikan IP address pada router port ya teman-teman. Di sini kita langsung saja masuk ke Winbox ya. Nah, untuk memberikan IP address kita masuk ke halaman IP, lalu kita pilih yang address ya teman-teman. Nah, di sini jika kalian ingin menambahkan IP-nya, kalian bisa klik yang tanda ini ya teman-teman. Kemudian kalian masukkan IP yang kalian ingin masukkan di Winbox-nya. Di sini saya akan masukkan seperti ini ya teman-teman. Lalu saya akan pilih Ether 2. Kemudian di sini saya akan apply. Nah, ini ya teman-teman sudah. Kemudian di sini sudah terdaftar ya teman-teman IP yang kita masukkan tadi. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox.
Nah, di sini untuk yang connect to itu kita buat memasukkan IP address-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini login. Nanti kalian bisa login dengan admin saja. Lalu kita masukkan password. Di sini saya kosongkan karena saya belum membuat passwordnya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat tampilan menunya. Di sini untuk yang ini itu Undo dan Redo. Nah, untuk yang bagian atas admin ini itu user login, IP atau MAC address. Lalu hostname, versi ROS, hardware, type, dan arsitektur. Nah, kemudian untuk yang ini itu dashboardnya ya, teman-teman. Nah, di bagian ini itu adalah menu. Ini itu area kerjanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas menu-menu pada Windows. Nah, di sini terdapat Quick Search, itu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, brick, net, dan wireless. Nah, untuk Subsman digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Nah, di sini terdapat interface yang digunakan untuk konfigurasi interface berupa internet, EOIP, tuner, VLAN, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kemudian ada wireless, itu digunakan untuk konfigurasi wireless, Nestran 12 Live Access, List, Registration, Connect, List, dan lain sebagainya. Untuk yang bridge itu menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan root, wireless, bridge, dan lain sebagainya. Yang NIS itu digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless NAS. IP itu menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, wireless, web, proc, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke routing ya, teman-teman. Jika ingin konfigurasi dynamic routing, protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, bit regional, forwarding, decision, dan lain sebagainya. Untuk yang sistem, fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, packages, reboot, certificates, clocks, login, user, atau boarding, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, untuk yang Quetzes digunakan untuk konfigurasi batching, manajemen simple, question 3, HTTP, HTB, Bedouin, prioritas, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang file, isi harddisknya mikrotik biasanya untuk file background konfigurasi. Untuk yang log, melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Radius digunakan untuk radius clean kalau pakai make home setting di sini ya, teman-teman. Untuk talks itu Bedouin test, ping, telnet, SSH, traceroute, graphing, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang new terminal, jika Anda ingin konfigurasi mikrotik, menggunakan terminal saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke akses virtual router mikrotik Pinet Lab with Windows ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat Pinet Lab, yaitu singkatan dari lab, alat, emulator, jaringan, paket. Nah, persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik ya, teman-teman. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox
Lakukan koneksi antara ISP dengan router, lalu konekkan virtual MikroTik using Winbox. Kita langsung saja masuk ke materi mengakses router bound with WebFig. WebFig diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6. Lalu support HTTP and HTTPS. Nah, untuk WebFig itu sebagai alat alternatif Winbox ya teman-teman. Untuk mengakses router bound via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP IP router ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke Chrome-nya, lalu kita masukkan IP dari routernya ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita masuk WebFig. Nah, di sini terdapat banyak menu-menunya ya teman-teman dari WebFig-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi QueenSet. Nah, jadi QueenSet versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu menu QueenSet. Pada menu ini dapat digunakan untuk mengkonfigurasi router secara lebih cepat ya teman-teman. Setting dasarnya router dalam satu tampilan saja hanya dapat digunakan melalui Winbox atau WebFig. Di sini kita langsung saja masuk ke remote access, telnet, dan SSH. Nah, ini itu merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses MikroTik router OS. Di sini ada basis on terminal command line interface, lalu akses router via CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal, Winbox, dan terminal WebFig. Lalu bisa digunakan untuk merunning subscript atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Kemudian untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote clean seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke serial console ya teman-teman. Jadi serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses MikroTik router OS. Lalu serial console sendiri adalah cara untuk meremote di router. Dengan cara ini kita dapat melakukan troubleshooting ya teman-teman. Nah, jika tidak di remote maka Winbox perlu diketahui dengan cara ini. Kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar di sini ya teman-teman. Ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial konsol ya teman-teman. Nah, lalu serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisplay semua interface pada MikroTik. Lalu serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Kita dapat remote via serial console membutuhkan kabel DP-9 atau konverter USB ke DP-9 ya teman-teman. Lalu menggunakan program Hyper Terminal boot rate 115200 ya teman-teman, data bit 8, parties non-stop bit 1 dan floor control none. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke command prompt ya teman-teman.
Nah, di sini kita masukkan yaitu, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita login dengan admin. Nah, ini passwordnya kita enter saja. Kemudian di sini kita bisa enter. Ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka putih. Di sini kita portnya 22, kita masukkan IP-nya 192.168.43.209. Yep. Lalu di sini udah bener ya teman-teman. Lalu kita bisa open. Lalu di sini kita login. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.